Berhenti merekam. Tombol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita kembali lagi di tutorial seputar iOS dan Apple ya. Hari ini yang kita bahas adalah gerakan-gerakan jari yang bisa kita lakukan dengan voiceover. Harusnya video ini dibuat sebelumnya sih, tapi nggak apa-apa lah. Sebelum lanjut video ini, teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share jika video ini bermanfaat untuk teman-teman. Langsung saja kita lanjut masuk ke pengaturan voiceover. Tapi ini saya buat dalam bahasa Indonesia ya, biar akses perintah-perintahnya lebih mudah. Dipilih pengaturan. Wallet pengaturan. Ke pengaturan. Pengaturan. Cari Satria Indra. ID Apple. Mode pesawat. Mati. Ke aksesibilitas. Bunyi dan hap. Jangan durasi umum. Pusat kontak. Tampilan. Aksesibilitas. Wallet. Aksesibilitas. Fitur aksesibilitas membantu Anda menyesuaikan iPhone untuk keperluan pribadi Anda. Penglihatan. Judul. VoiceOver. Nyala. Tombol. Ya, voiceover. VoiceOver. Nyala. Terus sekarang ke Ucapan. Laju bicara. Laju bicara. Belajar voiceover. Tombol. nih, belajar voiceover. Dipilih. Umum. Tombol. Ada 1 dari 2. umum, Dipilih. Umum. ada Tombol. Braille. Tombol. Braille. 2 dari 2. Jadi kita bisa belajar umum, bisa belajar braille. Nah sekarang kita belajar gerakan-gerakan yang umum dulu. Nanti untuk gerakan-gerakan braille bisa kita bahas di video selanjutnya. Kemudian ketika tampilannya seperti ada di layar, kita arahkan satu jari di tengah layar. Biar nanti dia menjelaskan. Sentuh. Ucapkan item. Sentuh. 1 jari gesek ke kiri. Sentuh. Ucapkan item. Sentuh. Ucapkan item. Nah, ini di tengah layar ini sudah ada area untuk berlatih gerakan. Nah, sekarang yang saya gunakan adalah gerakan satu jari dulu. Karena voiceover itu ada beberapa gerakan. Ada gerakan satu jari, ada 2 jari, ada 3 jari, bahkan ada yang 4 jari. Nah, sekarang kita lakukan gerakan-gerakan satu jari dulu. Yang bisa dilakukan satu jari itu ngapain aja sih? Nah, sekarang satu jari sentuh di layar. Sentuh sekali aja. Sentuh. Ucapkan item. Ucapkan item. Jadi fungsinya adalah ya mengucapkan jari item-item yang ada di bawah jari kita. Contohnya kalau disentuhkan di FaceTime, ya dia bilang FaceTime. Nah sekarang ketuk 2 kali dengan satu jari. Sentuh. Ucapkan item. 1 jari ketuk 2 kali. Aktifkan. Nah 1 jari ketuk 2 kali itu aktifkan, ya membuka aplikasi itu 2 kali. Sekarang 1 jari ketuk 3 kali. Jalankan tekan lama. jalankan tekan lama itu kalau kayak kita double tap and hold itu loh. Kita tahan aplikasinya. Kalau kayak kita mau menghapus, nah itu kan kita tahan. Nah ini fungsi ketuk 1 kali 3 jari itu untuk itu. 1 jari ketuk 3 kali. Jalankan tekan lama. Nah itu ditahan. Terus kalau 1 jari 1 jari ketuk 4 kali. Aktifkan kedua. aktifkan kedua itu untuk double klik. Tuh 1 jari ketuk di layar. Sekarang 1 jari gesek ke kanan. Pindah ke item berikutnya. 1 jari gesek ke kiri. Pindah ke item sebelumnya. 1 jari gesek ke atas. Item rotor sebelumnya. 1 jari gesek ke bawah. Item rotor baru. nah itu 1 jari gesek ke kanan atau ke kiri itu 1 jari gesek ke kanan. Pindah ke item berikutnya. pindah ke item berikutnya. Jadi kayak panah kanan, panah kiri kayak gitu. Sedangkan 1 jari atas bawah itu bukan panah atas panah bawah, tapi berpindah atau mengaktifkan item pada rotor. Kayak misalkan kita putar rotornya ke volume, di video sebelumnya sudah ada. Setelah putar rotor ke volume, nanti 1 jari atas bawah, nah itu 1 jari ke atas itu untuk menambah volume, 1 jari ke bawah itu untuk
mengurangi volume gitu misalkan. Sama kayak kita putar rotornya ke kecepatan, satu jari ke atas untuk nambah kecepatan, satu jari ke bawah untuk mengurangi kecepatan. Nah sekarang Satu jari gesek ke kiri. Dua jari ketuk sekali. Ubah ucapan. Dua jari ketuk sekali. Ubah ucapan. dua jari ketuk sekali ubah ucapan itu maksudnya ketika kita sedang membaca artikel panjang, lalu kita dua jari ketuk sekali di layar, itu dia pause, berhenti sementara. Nanti kalau dua kali ketuk sekali lagi dia lanjut membacakan apa yang sudah diberhentikan tadi. Kalau Dua jari gesek ke kiri. Utama. Dua jari gesek ke kanan. Pengalih app. dua jari gesek ke kiri itu untuk berpindah, untuk menekan tombol home. Kalau di iPhone kan di iPhone 8 atau di iPhone 7, 6 itu kan ada tombol home fisiknya. Nah itu kalau kita nggak mau tekan tombol home-nya biar nggak cepat rusak, itu dua jari gesek ke kiri. Kalau dua jari gesek ke kanan untuk memunculkan aplikasi-aplikasi apa aja yang sudah kita buka. Sekarang Dua jari gesek ke atas. Baca dari atas. dua jari gesek ke atas, baca dari atas. Maksudnya apa? Kalau kita lakukan dua jari gesek ke atas, Selesai. Tombol. contohnya gini. Belajar. Laju bicara. Ini Judul. kursor saya ada di Braille. Tombol. Braille. Kalau saya lakukan dua jari gesek ke atas, baca dari atas itu fungsinya adalah voice over membacakan elemen yang ada di layar itu dari atas tanpa kita harus menggerakkan jari kita lagi kanan kiri. Kayak gini. Aksesibilitas. Tombol kembali. Voice over. Judul. Voice over. Nyala. Voice over mengucapkan item pada layar. Ketuk sekali untuk memilih item. Ketuk dua kali untuk mengaktifkan item. Nah, kayak gitu. Terus, jadi kita nggak perlu jari kanan kiri nggak usah. Cukup itu aja. Nah sekarang itu tadi dua jari ke atas. Kalau dua jari ke bawah, Belajar. Laju. Belajar itu voice nanti over. Tombol. dia akan bilang Praktika. Dua jari gesek ke bawah. Baca semua. baca semua. Selesai. Tombol. Baca semua itu fungsinya Belajar baca voice over. Tombol. dari kursor voice over yang Filter. Sekarang posisi Joko kita. Widodo just to a pet of verbositas. Tombol. Pemberitahuan. Tutup. Nah ini Aksesibilitas. Tombol kembali. kita ke misalkan kursornya di Braille. Tombol. Braille. Kita dua jari ke bawah untuk baca semua. Nanti dia akan lanjut dari Braille sini. Braille. Tombol. Audio. Tombol. Perintah. Tombol. Aktivitas. Tombol. Rotor. Tombol. Tindakan rotor. Nah itu tanpa perlu kita ya tadi gerakan panah kanan jari satu jari ke kanan satu jari ke kiri itu nggak usah. Perintah. Tombol. Sekarang Gesek tiga jari untuk laju bicara. Judul. Belajar voice over. lanjut Tombol. lagi. Praktikan gerakan voice over. Sentuh. Ucapkan item. Dua jari ke kiri ke kanan atas bawah sudah. Sekarang kalau dua jari ketuk dua kali. Dua jari ketuk dua kali. Ketuk ajaib. Ketuk ajaib itu maksudnya kalau kita sedang ada telepon masuk bunyi, itu kalau kita pakai ketuk ajaib ini, ketuk dua kali dengan dua jari, kita bisa langsung terima teleponnya. Begitu juga kalau mau kita akhiri panggilan, ketuk dua kali aja dengan dua jari. Tanpa perlu kita cari tombol akhiri panggilan atau terima panggilan, nggak usah gitu. Sama ini berfungsi untuk play pause media, ketuk ajaib ini. Dua jari ketuk dua kali. Ketuk ajaib. Nah itu. Jadi kita dua jari ketuk dua kali, kalau di YouTube dia play, pause gitu. Terus kalau Dua jari ketuk tiga kali. Tampilkan pemilih item. tampilkan pemilih item itu jarang saya gunakan. Jadi untuk menampilkan item-item yang ada di layar contohnya gini. Selesai. Tombol. Laju bicara. Ini dua jari ketuk tiga kali ya. 14. Bidang pencarian. Nah jadi item-item yang ada di situ tampil jadi satu gini. Indeks bagian. Dapat gesek tiga jari untuk menggulir. Ketuk dua kali untuk ketuk sekali untuk aksesibilitas. Audio. Belajar voice over. Untuk memudahkan aja sih ini, kalau ini diklik Audio. salah satunya. Audio. Tombol.
Nah, kursornya langsung lompat ke sini, ke audio. Braille, tombol. Itu. Jarang saya pakai sini. Belajar voiceover, tombol. Terus Dipilih. lagi ketuk Praktikan 2 kali. gerakan voiceover, perintah, dan ketikan di area ini. Pilih tombol selesai di pojok kanan atas dan ketuk 2 kali untuk keluar. 2 jari ketuk 3 kali. Tampilkan pemilih item. Oke, 2 jari ketuk 3 kali. 2 jari ketuk 4 kali nggak ada. Sekarang 3 jari. 3 jari. 3 jari ketuk sekali. Baca ringkasan item. Baca ringkasan item. 3 jari ketuk sekali. Maksudnya adalah ya kita membacakan item yang ada di layar apa. Kayak misalkan contohnya gini. Selesai. Tombol. Ini di sini. Ucapan. Tombol. Ucapan. Kita ketuk 3 kali. Pakai 1 jari sekali aja. Baris Maaf. laju bicara. Ketuk sekali dengan 3 jari. Ucapan. Tombol. Baris 1 hingga 7 dari 17. Bawah layar. Nah, itu membacakan kursor voiceover kita di mana. Bawah layar, halamannya ada 17. Kayak gitu. Laju bicara. Laju bicara. Ucapan. Tombol. Belajar voiceover. Tombol. Praktikan gerakan voiceover, perintah, dan ketikan di area ini. Pilih tombol selesai di pojok kanan atas dan ketuk 2 kali untuk keluar. Lagi, sekarang 3 jari ketuk 2 kali di layar. 3 jari ketuk 2 kali. Ubah bisu. Bahasa Indonesianya agak aneh ya. Ubah bisu itu maksudnya mute atau unmute itu loh. Selesai. Contohnya Tombol. gini. Ini kan voiceovernya kan ngomong kan ini. Tombol. Laju bicara. Ucapan. Laju bicara. 60%. Laju bicara. Judul. Kalau kita ketuk 2 kali dengan 3 jari, dia akan bilang Ucapan mati. ucapan mati. Kalau ucapannya mati, tapi voiceover ini masih nyala. Kalau kita ke kanan-kanan, dia akan tetap ada suara klik, tapi dia nggak ngomong. Kalau mau aktivasi lagi ya ketuk 2 kali dengan 3 jari. Ucapan nyala. Nah, seperti itu. Laju bicara. Belajar voiceover. Tombol. Sekarang ada lagi yang ketuk 3 kali dengan 3 jari. Itu namanya aktifkan atau nonaktifkan tirai. Apa itu tirai? Bagi tunanetra menggunakan ponsel Apple itu ataupun MacBooknya, apapun lah, itu bisa kita menggunakannya tanpa layarnya nyala. Jadi kalau ada orang-orang yang kepo lihat di belakang kita itu nggak bisa. Contohnya gini, saya akan gunakan sekarang. 3 jari ketuk 3 kali. Tirai layar nyala. Nah, tirai layar nyala. Tampilan layarnya akan jadi gelap itu. Tapi masih tetap bisa digunakan. Nih, masih bisa. Voiceover. Nyala. Voiceover mengucapkan item pada layar. Ketuk sekali untuk memilih item. Ucapan. Laju bicara. Belajar voiceover. Tombol. Baris. Selalu ucapkan notifikasi. Mati. Navigasi. Belajar voiceover. Jadi masih bisa normal penggunaannya bagi kami tunanetra. Seringnya memang kayak gini. Jadi kalau nggak lagi dipakai untuk recording tutorial gini ya layar iPhone saya selalu terlihat mati. Padahal ya aktif seperti biasa. Kita kembalikan lagi normal dengan cara sama. Ketuk 3 kali dengan 3 jari. Tirai layar mati. Nah, di layar mati. Berarti layarnya sekarang hidup. Laju bicara. Belajar voiceover. Tombol. Dipilih. Lagi sekarang. Praktikan gerakan voiceover, perintah, dan ketika 3 jari ketuk 4 kali. Salin ucapan ke papan klip. 3 jari ketuk 4 kali. Salin ucapan ke papan klik. Maksudnya Selesai. Tombol. misalkan ini. Kursor kita Belajar arahkan voiceover. ke Tombol. Voiceover. Nyala. voiceover nyala. Kalau ketuk 3 jari 4 kali. Voiceover nyala disalin ke papan klip. Nah, voiceover nyala disalin ke papan klik. Nanti bisa kita paste itu. Dimanapun kita tempelkan teksnya itu bisa. Copy itu istilahnya cara copy singkat lah. Bagian singkat yang kita mau copy. Bukan semua baris. Bisa. Nah, sekarang kita ke Laju bicara. Laju bicara. Belajar voiceover. Tombol. eh Dipilih. Umum. Tombol. 1 dari 2. 2
3 jari kiri kanan atas bawah. Coba kita 3 jari ke kiri dulu. Praktik 3 jari gesek ke kiri, gulir ke kanan. Nah, kebalikannya. 3 jari gesek ke kiri, scroll ke kanan. 3 jari. 3 jari gesek ke kanan, gulir ke kiri. 3 jari gesek ke atas, gulir ke bawah. 3 jari gesek ke bawah, gulir ke atas. Intinya scrolling ya 3 jari itu. 3 jari adalah intinya scrolling. Jadi nggak perlu kita jelaskan panjang-panjang lagi. Kemudian ada lagi Pindah ke item terakhir. Pindah ke item terakhir. ini kita ketuk di layar 4 jari. Itu. Terus kalau kita ketuk 2 kali di layar dengan 4 jari. 4 jari ketuk 2 kali. Mulai bantuan. Memulai bantuan voiceover. Jadi kita juga bisa melakukan Selesai. Tombol. Laju bicara. 60%. melakukan Dapat belajar voiceover ini dimanapun, tinggal ketuk 2 kali aja dengan 4 jari. memulai bantuan. Nah. Untuk menghentikan bantuan, ketuk 2 kali 4 jari atau 2 jari menggosok, atau tekan escape di papan ketik. Nah, itu ada petunjuknya. Sekarang kita berhenti lagi. Sentuh. Ucapkan item. 4 jari ketuk 2 kali. Mulai bantuan. Verbositas. Ucapan. Nah, Tombol. menghentikan bantuan. Belajar voice over. Tombol. Nah, sekarang Dipilih. 4 jari nggak Tombol. banyak ya, cuma 1 itu dari aja. Nah, sekarang kalau kita coba putar rotor, di video sebelumnya kan sudah ada itu putar rotor. 2. Praktikan gerakan voice over, Nah, perintah, di sini dan kita ketikkan coba di area putar ini. rotor. Nanti Pilih tombol 2 jari ketuk sekali. Ubah ucapan. dia akan bilang apa? Sebentar. 2 jari diputar berlawanan jarum jam. Rotor sebelumnya. 2 jari diputar searah jarum jam. Rotor berikutnya. Nah, itulah. Seperti itu bilangnya. 2 jari diputar berlawanan jarum jam, rotor sebelumnya. 2 jari searah jarum jam, rotor berikutnya. Sebenarnya itu aja sih gerakan-gerakan voiceover. Untuk iOS 13 ini Selesai. sebenarnya Tombol. gerakan-gerakan dasar ini bisa kita atur. Tapi Belajar bagi voice teman-teman over. yang Tombol. menggunakan iOS di bawahnya bisa pakai dari tutorial ini gerakan-gerakannya. Kalau di iOS 13 bisa kita kayak ketuk 2 kali dengan 2 jari tadi kan fungsinya ketuk ajaib. Itu bisa kita ganti dengan fungsi lain. Misalkan ketuk 2 kali dengan 2 jari itu bisa kita ganti jadi tirai layar ini. Tirai layar nyala. Nah, itu bisa yang ketuk 3 kali dengan 3 jari. Tirai layar mati. Jadi di iOS 13 itu bisa diubah semuanya. Tapi ini yang saya sampaikan adalah gerakan-gerakan bagi pengguna iPhone awal yang belum eksplorasi itu. Saya rasa ini aja sih yang bisa saya sampaikan di video ini. Jadi intinya adalah gerakan-gerakannya itu di voiceover itu banyak dan tidak serumit di Google Talkback Android. Tinggal main ketuk 2 kali, ketuk 3 kali, pakai beberapa jari itu aja sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Terima kasih. Kita jumpa lagi di tutorial seputar iPhone selanjutnya di hari Selasa minggu depan insya Allah. Assalamualaikum Rekaman layar warahmatullahi sedang wabarakatuh. berlangsung. Tombol.